Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 14, satu ayat ini ayat yang ke-6 dengan tajuk ini. Adakah Anda sedang mencari kebenaran hidup? Mari kita baca ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini. Pernyataan akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah pernyataan keenam. Aku adalah aku. Kenapakah gelaran ini penting? Dan bagaimana gelaran ini membuktikan keilahian Yesus? Pernyataan aku adalah aku. I am who I am. Ini hanya unik di dalam Injil Yohanes dan ia disebut 7 kali. 7 kali. Dan ia adalah gelaran nama Allah Bapa yang pernah disebutkan dalam Perjanjian Lama di Keluaran 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Dengan Yesus mengangkat nama aku adalah aku dalam perjanjian baru, terutamanya dalam Injil Yohanes ini, Yesus telah menyatakan kesetaraannya dengan Bapa dan menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi. Dan orang-orang Yahudi tahu akan kepentingan gelaran nama ini. Dan mereka sadar bahwa Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena itu mereka ingin membunuhnya. Ya, saudara boleh lihat dan rujuk kepada ayat bab 5 ayat 18 dan bab 10 ayat 33. Sana jelas mereka mau membunuh Yesus karena Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dan pembunuhan yang mereka rancang adalah hukuman bagi mereka yang menghujat Allah. Ya, namun mereka adalah benar dalam satu perkara, yaitu Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu benar. Hanya mereka tidak dapat terima hakikatnya bahwa Yesus benar-benar adalah pribadi yang ilahi, pribadi yang setara dengan Allah Bapaknya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, yang pertamanya, Yesus berkata, "Akulah jalan." Bila Yesus berkata, "Akulah jalan," Yesus mengatakan bahwa jalan dan pintu masuk kepada Bapa dan keselamatan adalah hanya melalui Dia, melalui Yesus sahaja. Tidak ada cara lain. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan dan pengenalan akan Allah Bapa. Saya bagikan satu contoh di sini. Apabila Anda katakan terperangkap di tingkat 3, ya, suatu bangunan di tingkat 3 yang sedang terbakar, ya, dan ahli bomba telah menemukan Anda dan mau selamatkan Anda. Jadi dia berkata kepada Anda, "Ikut saya. Saya akan bawa Anda keluar dari tempat kebakaran ini. Ikut saya." Dan Anda tidak boleh berkata kepada ahli bomba ini, "Saya tak mau ikut jalan Anda. Saya tak mau ikut. Saya mau ikut jalan ini. Saya mau ikut jalan itu. Saya mau terjun dari tingkap." Saudara, kalau Anda tidak mau ikut jalan ahli bomba ini atau mendengar katanya, apa yang akan terjadi?
Anda akan menjadi mangsa kebakaran. Anda tidak akan dapat diselamatkan. Tetapi kalau Anda dengar kata ahli bomba itu dan mengikutnya, pasti Anda akan selamat dan keluar dari nyala api itu. Saudara, begitulah juga dengan Yesus. Hanya Yesus yang dapat menunjukkan kita jalan keselamatan. Karena dialah jalan keselamatan itu. Haleluya. Di awal bab 14 ini, ya, Yesus telah memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Nah, Yesus berkata, aku pergi ke situ dan aku akan datang kembali. Datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Saudara, ini bukan kata-kata yang biasa. Kata-kata ini tidak dapat diucapkan oleh orang biasa. Yesus berkata, aku pergi ke situ dan aku akan datang kembali. Datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Hanya Yesus yang tahu jalan ke surga. Kenapa? Sebab Yesus berasal dari sana. Saudara, kalau kita sesat jalan, kita mesti tanya orang yang tahu jalan. Dan yang pernah pergi ke sana, dan lebih baik lagi kalau dia berasal dari sana. Ya, dan Yesus datang dari surga. Jadi pasti Yesus tahu jalan ke surga. Jadi hanya dialah, hanya Yesuslah yang layak membawa kita ke surga. Karena Yesus berasal dari sana. Saudara, pada hari ini, kalau kita sudah sesat jalan dalam hidup kita, ubahlah jalan itu. Ya, kalau kita tersilap naik bus, jangan lagi tinggal dalam bus itu. Turun dari bus itu dan ikut jalan yang betul. Jangan terus ikut jalan yang salah dan membawa Anda ke tempat yang salah. Saudara, Yesus adalah jalan dan Yesus juga adalah kebenaran. Nah, itu yang kedua. Yesus berkata, akulah kebenaran. Yesus adalah pernyataan keseluruhan kebenaran Allah. Yesus sendiri adalah wahyu yang turun dari surga untuk menyatakan Allah Bapa kepada manusia. Hanya Yesus yang dapat berkata, akulah firman Allah. Dan Yesus juga berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oleh itu, sebagai kebenaran yang datang dari Allah, Yesus melengkapkan dan menyempurnakan wahyu Allah Bapa kepada manusia untuk membawa manusia kepada jalan yang benar, membawa manusia ke jalan keselamatan, jalan ke kerajaan surga. Amin. Dan kebenaran Yesus juga adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Yesus berkata, sebelum ini dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, Yesus berkata, akulah kehidupan. Akulah hidup. Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 11 dan 12 berkata begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu, perhatikan di sini, hidup itu ada di dalam anaknya.
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kehidupan yang dibawa oleh Yesus bukanlah kehidupan yang biasa. Dalam bahasa Yunani ada dua jenis hidup. Nah, hidup yang pertama itu adalah bios. Ya, dari perkataan ini kita dapat perkataan biologi, the bio life, yaitu hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang lahir di dunia ini. Kalau Anda dilahirkan ke dunia ini, Anda memiliki hidup bios. Dan hidup bios ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada air, bergantung kepada makanan dan minuman untuk meneruskan hidup. Itu hidup yang pertama. Hidup yang kedua pula adalah zoe. Zoe. Nah, inilah hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang lahir kembali ke dalam kerajaan syurga. Dan hidup ini tidak dapat dimiliki oleh setiap orang, ya, kecuali orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan lahir baru, mereka akan dimeteraikan Roh Kudus, Roh Allah sekarang diam di dalam orang percaya. Jadi, seseorang itu dapat menerima hidup Zoe apabila adanya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tanpa Roh Allah, kita tidak menerima, tidak akan memiliki hidup Zoe ini. Maka saudara, hidup yang dimaksudkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 bukanlah bios, tetapi hidup dalam Zoe. Bukan hidup yang biasa, tetapi the Zoe life. Dan Zoe ini bukan saja adalah hidup yang kekal, tetapi juga adalah hidup yang penuh, lengkap, dan sempurna. Amin. Dan kita tidak perlu tunggu sampai kita meninggal dunia, barulah dapat menerima dan mengalami hidup itu. Kita boleh mengalami hidup itu sekarang. Hidup Zoe itu kita boleh mengalaminya sekarang. Inilah hidup dalam kerajaan Allah. Kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Status kita sudah berubah. Kalau dalam kerajaan Allah, kita ini bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Status kita sudah berubah. Dan kalau anak-anak Allah, kita juga akan hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita akan dapat menikmati apa? Menikmati segala berkat rohani dari surga. Seperti mana yang dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, ya, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Inilah hidup Zoe yang dapat menikmati dan menerima segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Yesus berkata, Dialah roti hidup. Dialah terang dunia. Yesus berkata dia datang memberi kehidupan dalam kelimpahan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus juga adalah pohon anggur di mana hidup kita akan berhasil apabila kita tinggal di dalam Dia. Dan di dalam Dia kita ada damai sejahtera dan kemenangan. Amin. Jadi saudara, sekiranya kita sudah tahu hidup yang kita sudah miliki dalam Yesus, yaitu hidup Zoe dan bukan lagi bios. Janganlah lagi kita hidup seperti orang yang biasa-biasa, yang menjalani kehidupan yang biasa. Kita harus menjalani kehidupan yang baru dengan pembaharuan pemikiran yang baru. Dan identiti yang baru, status yang baru sebagai anak Allah. Anak kerajaan Allah. Amin. Bukan lagi anak kerajaan dunia ini. Ingat itu saudara,
supaya kita tidak lagi hidup seperti manusia duniawi, tetapi hidup sebagai manusia rohani. Rohani yang beriman, yang telah diperbaharui, semakin serupa Yesus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sesungguhnya Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang sangat kaya, yang sangat lengkap dan bermakna. Yesus membawa kita kepada kehidupan keselamatan yang terjamin. Hidup dalam kerajaan Allah. Supaya kita tidak perlu lagi hidup dalam kerajaan kegelapan. Wow, kita benar-benar telah dapat dibebaskan dari segala ikatan dan belenggu dosa. Dan kita dapat menjalani kehidupan baru, the new life, bersama Yesus sebagai manusia baru. Saudara, kehidupan inilah kehidupan yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dan kita boleh memilikinya hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu yang tertinggi, termulia, dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hidup baru Zoe yang dapat kami miliki sekarang. Kami harus menghargai hidup baru ini karena ia dapat diberikan kepada kami hanya karena Yesus telah berkorban bagi kami. Pengorbanannya yang sungguh besar sehingga sanggup mengetepikan kemuliaannya, sehingga mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kami telah diingatkan oleh satu kebenaran firman-Mu yang mengatakan Yesus telah menjadi miskin supaya kami dapat menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang telah kami terima hari ini. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kiranya kebenaran-Mu membuka jalan, membawa lebih ramai orang menerima kehidupan baru ini. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, memberikan kami kemenangan atas segala ikatan nafsu dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.